Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi fi jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Kenapa? Ma'kulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amal lahu mardudatul la tuhbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah akan dikembalikan, tidak akan diterima. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kelompok 4 kaum muslimat. InsyaAllah di dalam kita memahami hakikat daripada tujuan Allah di dalam Al-Quran, terutama kita mempelajari umul Al-Quran yang disebut dengan Al-Fatihah. Dahulu mungkin Al-Fatihah ini kita anggap sebuah ayat dibaca dalam solat selesai. Tapi rupanya jawaban daripada semua solat itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah himpunan kalamullah, yang mana apabila kita tak tahu wujud Al-Fatihah itu, maka tidaklah kita mendapatkan keberkahan solat itu. Sekarang kita sudah mulai belajar bahwasan Al-Fatihah itu adalah menghadirkan diri sifat bagi Allah untuk menerima doa daripada kita yang solat. Alhamdulillah. Jadi kita fikir, kalau kita berdoa dalam solat, nanti kita pasti bertambah ayat dia. Tapi macam mana yang dikatakan berdoa dalam solat itu? Nah, yang dikatakan berdoa dalam solat disebut Al-Fatihah itu adalah dikala kita menyebut amin itu, kita merasakan keumatan kita mengadu kepada Tuhan kita, kepada Allah. Apa yang kita kadukan, apa yang kita sampaikan, hal-hal yang kita alami sebelum kita solat. Apa dalam hidup kita yang kita alami, doa-doa apa yang kita kerjakan, nah itu akan kita sampai, kita himpun di dalam kalam amin tadi. Apa umpamanya, kita mau sekolahkan anak, tapi kita tak bisa sekolahkan anak. Nah tiba-tiba, ya Allah, kita berdoa, berilah aku nikmatmu ya Allah, kalau engkau bisa sekolahkan anakku ya Allah. Nah, di dalam solat berapa buah banyak doa itu kita sampaikan kepada Allah dengan kalimat amin.
Jadi semua doa itu seronok kita sampaikan dalam amin tadi. Nah, kita tak payah lagi berdoa satu menyebut amin. Kita selalu melihat daripada diri kita supaya kita ditatap oleh Allah. Laksana kita melihat sebuah anak. Seorang anak kalau dia ada di tempat orang ramai, dia panggil kita ibu. Nah, sebanyak itu orang panggil ibu, tapi yang anak kita tak lupa suara dia. Nah, macam itulah kalau kita membaca amin dalam solat. Kalau kita berdiri membaca amin, tapi hati kita menandakan umat mengadu kepada Tuhannya, amin. Nah, kita lihat seperti dalam kaca tadi, kaca cermin tu. Kita berhadapan dengan kaca cermin tu. Paham tak? Kita berhadapan dengan kaca cermin tadi. Yang di dalam dengan yang di luar tu, yang di dalam ini dia menyebut amin kepada yang di luar. Nah, dia tatap yang di dalam kaca tu. Amin. Nah, macam tu, ya. Jadi yang di dalam kaca tu kita menatap ke situ, kita menyebut amin. Amin. Nah, apa yang kita aminkan? Yang kita doakan? Doa-doa yang kita ucapkan sebelum solat. Umpamanya ada permintaan kita berdoa, ya Allah selamatkanlah jalan hidup ini, ya Allah. Ya Allah, apa saja doa kita, baik dalam hati, baik dalam permintaan solat, solat hajat, apa saja di luar solat, ada hati memohon kepada Allah. Nanti dikala amin, nah di situ kita sampaikan kepada si wujud an yang ada di dalam kaca tadi, si wujud an'am yang ada di dalam kaca cermin tu tadi. Nah, ya, jadi kan serupa dengan kita dia tu, dia kita serupa sama dia. Nah, kita tu menyampaikan semacam tu, amin. Nah, macam tu. Jadi kalau umpamanya anak pergi sekolah segala macam, dia minta doa, saya pergi sekolah lah mak ya, pasti dia salam, amin. Nah, kita selalu mengaminkan itu, selalu melihat wujud kita yang di dalam kaca tadi. Nah, itu cara dia. Jadi kalau kita sudah banyak doa-doa kita terkumpul selama ni, di saat amin itulah. Jadi jangan kita melihat doa-doa lain lagi, tak boleh tu. Atau mengingat doa-doa lain lagi. Yang diingat tu doa yang sudah kita pernah coba minta, tapi belum Allah kabul. Mungkin belum saatnya Allah kabul. InsyaAllah setelah kita tahu jalan ni, maka kita mulai coba mendoakan. Mudah-mudahan Allah ijabah. Itulah yang dikatakan kita menghadirkan diri sifat kepada Allah. Nah, timbullah satu pertanyaan tadi. Kalau menghadirkan diri sifat dari 7 ayat tadi, nah, maka dikatakan itu bukan jumlah ayat. 7 itu bukan jumlah ayat. Nah, tetapi 7 itu adalah kodrat, tajalli batin Allah. Itu namanya kodrat. Nah, kalam namanya. Sama kayak kita baca 2 kalimat syahadat. Kenapa 2 kalimat syahadat itu kita baca dengan huruf 24 huruf? Nah, sebetulnya dia itu 24 kalam. 24 kalam, ya. 24 kalam. Nah, 19. Nah, 19 bismillah itu dia 19 kalam. Nah, ya. Nah, sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah 7 kodrat atau 7 kalam, ya. Jadi tak boleh disebut 7 ayat. Kalau 7 ayat mana bisa dia terima dia 30 juz masuk ke dalam 7. Tak masuklah dia 7. Masa dia umul 30. Jadi maksud umul 30 itu dia 30 kalam. Di situ banyak kalimat-kalimat tasdik yang mengartikan banyak, ya. Nah, jadi kita ni sudah pernah cerita ni, apa ni 313 dia, sudah ada jawapan tak ni? Ini nanti dijawab ya di Mujakaroh ya. Awas kalau tak bisa jawab ya. Jadi macam tu. Jadi kalau kita
dihayatkan dalam batin kita ni. Kalau kita membaca Al-Fatihah dalam solat, berarti tajalli batin Allah dalam menghadirkan diri sifat bagi Allah, ya. Diri sifat bagi Allah hadir untuk ditajalikan menerima doa satu nafas. Faham tak? Nah, jangan salah nanti punya murid tak bisa terangkan macam tu, ya. Jadi menghadirkan diri sifat Allah bertajali dalam 7 kodrat yang bernama diri sifat dalam menerima doa dalam satu nafas. Satu nafas tu arti dia ni amin. Nah, itu nama dia tu satu nafas, ya. Nah, macam tu. Jadi baik, sambil kita tunggu, kita langsung berjakaroh. Apa hal yang ditanya, kita mulai ngaji, ya. Boleh Al-Fatihah boleh ditanya, yang lain tak ada masalah juga, tanya juga boleh. Baik, kita baca salam takbirnya, nanti dijawab la ilaha illallah wallahu akbar. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, siapa ni yang bisa bertanya ni? Silakan, insyaAllah. Coba ni siapa moderator dia ni? Kita tunjuk ni. Siti ni. Ya, saya Buya. Terima kasih banyak pada tafsir malam ni tentang betul-betul Fatihah dan cara nak mempraktikannya dalam solat dan amin untuk doa bagi keumatan. Jadi saya minta dijemput ahli jemaah muslimat. Jika ada soalan sila tanya kemukakan pada Buya. Terima kasih, ya. Ada siapa-siapa? Bu Nuraini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Silakan. Apa ni? Buya mengatakan masa dengan tarik satu nafas itu amin beserta dengan doa kita membayangkan, kan? Tapi dalam setiap kalam yang 7 kalam itu juga kita hadirkan dengan nafas, kan, Buya? Iya. Kita boleh pakai nafas, tapi waktu amin tu tak satu nafas lah. Arti dia tu satu teriak, ya, satu kalam, ya. Kalau amin tu satu kalam. Amin, satu kalam. Tapi kalau Al-Fatihah itu satu ayat, dia tu satu nafas. Kenapa? Dia terjali, dijemput, ya, dijemput pakai terjali gitu, ya. Tarik turun lagi. Kalau kita mengamalkan, kalau kita jadi jamaah di masjid, kita tak perlu pakai nafas, kita pakai pandang saja. Kita pandang, ya. Kita pandang, kita tahu arti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ sudah kelihatan bahawasan Ar-Rahman Ar-Rahim, An'am, Allah janjikan dia akan menghadirkan diri dia. Diri mana ya Allah? Kita tanya lagi ni. Kita boleh satu-satu ayat tu kita cerita dengan Al-Fatihah itu. Aku akan menjadikan diriku batinku yang zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan perlihatkan diriku yang zahir. Zahir yang mana ni? Yang macam mana ya Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alif dulu, nun belakang an. Ya kan? Nah, terus siapa lagi? Mana am dia? Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti alif mim, kan? Alif awal, mim belakang dia tu, am. Nah, kan sudah tu an'am. Dan Maliki Yaumiddin. Aku bangkit. Nah, inilah yang aku bangkit itu. Mana dia yang aku bangkit tadi? Itulah wujud sir yang dalam bismillah tadi, ya. Yang aku tu Maliki Yaumiddin. Mana dia Malik tu? Nah, inilah yang menjadi an'am nanti itu, ya. Nah, itu adalah tajalli sirnya, diri sirnya.
Jangan lupa tu, ya. Tajalli sir atau disebut dengan wujud. Boleh sebut wujud lah itu, ya. Nanti kalau silap satu tu, itu tak jumpa dia makna dia kalau kita silap dengan na itu. Malik yaumiddin. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kita tatap wujud an. Iyyaka nasta'in yang meminta wujud am. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tatap tu. Diri itu adalah diri sir tadi. Ya. Diri sir. Itu yang wujud sir tadi kan. Itu yang itu kan. Di mana dia tu? Siratal ladzi. Sesungguhnya diri tersirat itu adalah aku batin am yang terlihat. Batin siapa? Itu disebut dengan Ta'ala Tuhan ihim berpedi. Gitu. Ya. Di situ kita sudah faham kalau kita ni sudah menghadirkan diri sifat daripada Allah untuk kita berdoa. Kerana doa tak boleh ke langit, tak boleh jatuh ke mana-mana, doa harus jatuh kepada diri. Itulah sifat daripada Allah tadi. Nanti barulah tajalli untuk persiapan daripada dia menghimpun jadi satu lagi di masa amin. Ya. Siratal ladzi. Sesungguhnya jalan suci itu an'amta alaihim, kan jelas tu. Diri yang suci itu ghairil maghdubi alaihim, dan dikala aku hadir sebagai Tuhanmu ta'alaihim dan berupa diri ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan memohonlah amin. Ya. Kita ingat kita bercakap dengan dia tu. Kita sudah bercakap dengan Allah tanpa kita sadar, kita sudah bercakap gitu ya. Faham? InsyaAllah jelas. InsyaAllah. Ya. Ada ke lanjut? Ya, silakan. Ada lagi? Ada soalan? Ya, jadi kita harus hafal itu. Kalau kita melihat tajalli Al-Fatihah itu, kita harus sonok di situ tu. Betul-betul kita sonok di situ supaya kita tak lepas pandang lah. Jadi kita tak lepas pandang dalam kejadian pentajalian tadi. Macam tu. Ada lagi yang ditanya? Mbak Siti lagi. Tanyalah. Iya, silakan. Suara saja. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk dilihat pada Fatihah sewaktu tajalli, benarkah di Ar-Rahmanir Rahim itu dan di Ihdinas Siratal Mustaqim itu letaknya, mohon dipercerahkan di situ. Macam mana maksudnya? Bila dia tajalli pada ayat dia di Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ya. Dan ihdinas siratal mustaqim tu diri tersirat tu sudah ada. Iya. Itu kan artinya itu diri sir, diri rahasia. Jadi kalau saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu artinya diri rahasia, din itu Islam, nas itu manusia, sirat itu tersirat. Jadi diri yang tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, benar-benar berdiri tegak lurus, satu wujud. Gitu. Iya. Itu ihdinas sirat. Nanti itu kan belum tampak dia tu. Belum tampak. Setelah itu baru
muncul dia pada siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jawab di situ dijawab dia tu. Di situ baru dia tengokkan. Siratal ladzi, sesungguhnya diri yang tersirat. Tadi kan ihdinas siratal mustaqim, sirat. Dijawab dia lagi sirat lagi. Ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Gitu. Nanti dia jawab lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Macam tu. Dia jawab lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dijawab sama dia. Jadi semacam kita bercakap lah sama dia tu. Dekat saya tak tahu. Tapi begitulah, seperti berbicara, tak tahu. Iya, memang macam tu. Macam itu. Iya, jadi kalau orang bilang tu antara Allah dengan Muhammad tu bercakap-cakap di dalam Al-Fatihah itu. Gitu. Jadi nanti di situ kita faham percakapan antara Allah dengan Muhammad. Itu ya. Jadi kalau orang-orang amaliyah itu menjawab Allah bicara dengan Muhammad, bercakap-cakap dengan Muhammad. Macam itulah. Terima kasih banyak Buya. Okey, dipersilakan jemaah kita yang lain, muslimat, sila. Iya, sila mana tu sila? Sila ada ni. Tu. Sila, mohon berbicara ni Sila. Yang bertanya tadi. Jadi macam tu jemaah. Jadi kalau kita sudah faham macam mana kita mengendalikan kodrat Al-Fatihah tu dalam ibadah, itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat. Tapi kalau kita tak faham melancarkan daripada tajalli Al-Fatihah itu dalam solat atau dalam zikir, dia boleh saja kita ambil dalam zikir. Umpama kita habis solat Isya, boleh kita situ seronok situ. Mau 100 Al-Fatihah, ada hajat besar kita, boleh, tak masalah gitu. Ya, tapi lebih besar itu adalah dalam solat itu sendiri. Kalau dalam solat itu sendiri, insya-Allah pasti diijabah oleh Allah. Macam tu. Jadi macam mana? 313-nya sudah terjawab belum? Pasti belum terjawab ya. Nanti tetaplah dicari itu. Samiah, macam mana ni? Apa ni? Sakit gigi apa ni? InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya harapkan kepada grup daripada 4 muslimat lebih meningkatkan pemahamannya supaya nanti bisa mengimbangi grup-grup lain. Ya, pemahaman tu terus nanti saya akan sampaikan pengaturannya lebih bagus lagi. Untuk ketua grupnya masih satu aja atau sudah dibentuk belum? Siti. Iya Buya, ni ketuanya Bu Nuraini. Oh, ketuanya Bu Nuraini. Oh iya. Untuk jadi usul namanya Bu Nuraini. Sila Bu Nuraini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Layak Buya, tapi kan dia sibuk, dia pilih saya. Saya tak pandai. Ya. Terima saja untuk bersama Buya. Iya, kongsi lah macam apa ya. Iya, kongsi lah. Nanti Buya terima dari Malaysia masuk, nanti digabungkan ke sini semua.
Ya. Hmm. Yang daftar-daftar dia pasti masuk ke grup 4 muslimat. Dan Ya. nanti Buya akan sampaikan kepada ketuanya supaya lebih ditambahkan nanti macam tu. Paham kira-kira? InsyaAllah Ya, insyaAllah. Semoga InsyaAllah. bagi ramai ahli, insyaAllah. Iya, insyaAllah. Jadi ada lagi tak bertanya nih? Satu last kali Buya. Iya, silakan. Berkenaan dengan yang bacaan Nur Qadim, Allah Qadim, Al-Fatihah. Apa sebenar hakikat di situ? Masa kita setiap lepas solat kita baca, tapi sangat merasakan saya mau hakikatnya tak faham di situ ya. Dia macam ni. Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Ha Allah, Nur Qadim, Allah Qadim. Macam tu kak catat dia. Ada tak di temcu catatannya? Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Ha Allah. Ya. Nur Qadim, Allah Qadim. Nah, coba dicatat dulu lah. Macam tu enggak tulisannya? Betul tulisannya tu. Betul tak? Betul. Saya ikuti ni daripada atasnya, la maujud illa Allah, la maujudun illa Allah, la ilaha illallah, nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah, Nur Qadim Allah Kan betul la kan? ilaha illallah. Al-Fatihah. Nanti hakikat dia tu kita cari satu-satu. Satu-satu ya. Nurullah itu yang mana? Nurullah itu yang mana? Nurullah itu adalah rohani. Nur Muhammad itu adalah nurani. Nurani. Nur Ha itu adalah diri yang hak. Nah, di dalam Nur Ha Allah kan gitu kan? Berarti kalau dia rohani dia tadi masuk ke dalam nurani masuk ke dalam Nur Ha itu kan diri halus. Berarti yang dua tadi hilang. Betul tak? Dia difana ke betul agak saya? Iya, dia hilang tu. Karena apa? Nurullah, Nur Muhammad masuk ke dalam Nur Ha Allah. Ya. Kan sudah masuk dia berarti hilang. Karena apa? Karena Nur Ha ini dia tak nur, dia tak zat. Lenyap dia di dalam tu. Sirna. Nah, kalau dia sudah sirna, pasti kan? Nah, itu namanya Nur Qadim. Tanggung jawab kita tu Nur Qadim. Betul, sangat berat tu saya. Tapi saya tak boleh sebut dah. Gitu ya. Jadi begitu Nur Qadim, baru kita tengok tubuh ini Allah Qadim. Nah, berarti pasti di luar, pasti di dalam. Nah, jadilah dia zahir dan batin. Jadilah dia bahwasan yang pasti di luar tu sudah berbentuk dia seperti yang pasti yang di dalam tadi, Nur Qadim tadi sudah Allah Qadim. Inilah jadi dia. Macam tu. Kalau itu sono kita tu luar biasa dia tu Iya, luar biasa tu. Dia jalan. Dia Qadim itu dia yang jalan. Kita dah tak ada. Itu saya translate rasa itu. Iya. Ada sebutan Iya. Jadi penting menghantar dia tu betul-betul. Nurullah, kan? Nur Muhammad, Zat dan Nur itu, Nurullah, Nur Muhammad.
di dalam nur hak Allah, ya kan? Di dalam nur hak Allah. Lenyap dia tu, tak ada lagi tu. Tak ada lagi, ya kan? Nur kadim, itulah diri yang halus tadi, nur hak itu. Nur kadim, baru kita tengok Allah kadim, buka mata, inilah mewujud dia. Coba itu seronokkan terus ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Jadi jemaah mohon tanya juga kat Buya tu. Ada acara bebas boleh tanya ni. Ya, insyaAllah mudah-mudahan lah. Jadi nanti kerana semua tak masuk, kalau kita buka semua nanti kan tak enak, tak apalah ya sama yang lain ya. Nanti dia pada tinggal-tinggal semua nanti tak bagus lah. Jadi tolong minggu depan semua dihadirkan ya. Nah, jadi jangan kalah dengan grup perempuan lain ya. Jadi tolong dihadirkan semuanya grup 4 muslimat supaya lebih hadir setiap pelajar. Karena 3 kali kita tak hadir, nanti kita susah faham dia ya. Baik, macam tu dulu jemaah ya. InsyaAllah karena grup kaji tu akan masuk jadwalnya, karena kita juga semua kurang lengkap, nanti minggu depan usahakan lebih lengkap lagi semuanya. Faham? Ya, faham Buya. Terima kasih kerana masih mengajar kami malam ni pada yang hadir tu. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Buya. Amin, amin, insyaAllah. Kalau bagi saya tu mengajar sebuah pimpinan Islam. Ya, saya cerita sedikit Saya tu mengajar dan membentuk pimpinan Islam. Jadi barang siapa yang ingin menjadi pimpinan dalam Islam, itu memang di sini dia belajar. Tapi kalau dia belajar dari jamaah, tak bakal bisa dia belajar sini. Ya. Jadi di sinilah kalau mau menjadi besar di dalam Islam, menjadi pemimpin dalam Islam, nah memang di sinilah kita. Jadi tak perlu banyak, yang penting jadi. Nah itu ya. Dalam masjid imam tu cuma satu ya. Imam tu cuma satu. Jadi kalau kita belajar, kita harus menjadi yang satu dari yang banyak. Jadi jangan fikirkan orang banyak, fikirkan diri kita menjadi orang satu dari orang yang banyak. Itu prinsip dia ya. Faham semuanya jemaah? InsyaAllah faham ya. Jadi susah. Kalian tengok kan macam-macam kan kejadian. Macam itulah. Kalau Allah memilih dia orang suka, dia tak suka, Allah bisa berbuat sekendak dia. Ini sudah tahu ini jalan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau mau dipilih sama Allah, kita harus mengutamakan Allah. InsyaAllah Allah jamin semuanya. Jadi jangan kita berfikir dengan kita banyak, kita ramai, terus kita bisa berhasil. Tak mungkin juga. Mungkin fitnah lebih banyak lagi. Ya, mungkin lebih banyak fitnah daripada kaji. Jadi yang penting seronok diri kita, belajar kita dengan benar, kuasai YouTube, insyaAllah pasti jadi. Karena kita adalah fil in dunia, dia itu manusia pilihan Allah di dunia. Ini yang harus kita cari. Ya, tak perlu banyak, jadi kita jadi. Tapi kalau kita suka sama teman, kita ajak, ya, kita panggil, kita undang, mari kita ngaji. Tapi itu adalah kekuasaan Allah semata. Faham? InsyaAllah ya, tolong ditingkatkan di kegiatan lagi. Baik jemaah, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita ketemu lagi dengan grup 4 muslimat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.